Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama kenikmatan kesehatan yang sangat begitu penting pada saat ini. Dan tak lupa juga kita aturkan salat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliaulah kita dapat menduduki dunia yang penuh dengan cahaya-cahaya kebaikan ini. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Rifa Fikri dengan NIM 19.24071, kelas E, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Dosen pengampu yakni Bapak Ilham Yulisdianso, dan tema yakni bagaimana profesi hukum di era 4.0 ini. Baik, langsung saja kepada slide pertama. Sebelum kita masuk kepada penjelasan dari profesi hukum di era 4.0, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu era 4.0. Karena peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu dengan era 4.0 ini. Baik, era 4.0 ini ciri-cirinya yaitu dia itu penuh dengan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Itu yang ditandai dengan era 4.0 ini. Lalu revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu era yang mengalami perubahan, di mana untuk memproduksi suatu barang maka akan memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Di sini dalam memproduksi suatu barang, maka seseorang tidak perlu menggunakan jasa manusia, tetapi dia bisa menggunakan jasa mesin. Kenapa? Karena manusia mempunyai fisik. Dan jika lelah, maka manusia butuh istirahat untuk mengembalikan fisiknya, tenaganya. Sedangkan robot tidak, atau mesin tidak. Dia tidak mempunyai tenaga atau mesin, tenaga atau fisik. Jikalaupun dia habis dayanya, ya dicas dan itu bisa dilakukan dan dia dapat bergerak selagi dia dicas. Kalau manusia tidak. Maka dari itu ini yang membedakan manusia dengan mesin. Lalu revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Dalam era 4.0 ini yang ditekankan itu dan dicari permasalahannya adalah antara efektivitas dan efisiensi. Jika kita dalam memproduksi suatu barang, maka yang diperlukan itu ada efektivitas dan efisiensi. Dan robot itu ya mempunyai teknologi yang sangat canggih yang dinilai mampu menjawab permasalahan terkait dengan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 ini menghubungkan atau mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dampak dari era revolusi industri ini, 4.0 ini, yaitu contohnya dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat dimanapun. Di mana kita tahu bahwa waktu itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Peribahasa mengatakan ada waktu, ada uang. Kenapa? Karena jangan sia-siakan waktumu. Karena setiap detiknya perubahan itu bisa terjadi. Maka dari itu dalam pekerjaan itu juga ya waktu itu sangat penting sekali. Jika kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, ya kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lainnya tanpa perlu menggunakan waktu yang banyak. Maka dari itu di era 4.0 ini waktu itu sangatlah penting sekali, dan teknologi itu digadangkan atau disebut bahwa mempunyai waktu yang sangat efisien sekali dalam mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ketimbang manusia.
Di samping manfaat revolusi industri 4.0 ini terhadap bidang perindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja dengan adanya jaringan internet. Ini memang benar sekali. Ini memang benar sekali. Kenapa? Karena saat ini informasi itu sangat mudah sekali kita akses dimanapun dan kapanpun. Kita nih sedang di rumah membutuhkan informasi terkait dengan kependudukan misalnya. Berapa kependudukan masyarakat Bantul? Berapa pertambahan kependudukan rakyat Bantul setiap harinya? Dengan adanya teknologi informasi, kita bisa mengaksesnya dengan mudah melalui rumah. Jika kita di rumah nih sambil duduk atau sambil baring, kita bisa mendapatkan informasi. Ya buka laptop, buka internet, lalu menuju website yang kantor capil Bantul itu. Tidak perlu effort lebih. Jika tidak ada teknologi informasi, ya kita membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mendapatkan informasi tersebut. Itu jika kita tinggal di daerah Bantul juga. Mungkin agak dekat ke kantor capilnya. Kalau kita tinggal di Jakarta misalnya, butuh waktu yang berjam-jam, butuh jarak tempuh yang berkilo-kiloan untuk datang ke Bantul untuk mendapatkan informasi tersebut. Maka dari itu teknologi informasi ini juga sangat penting sekali terkait dengan kemudahan informasi. Maka dari itu era 4.0 ini juga ditandai dengan kemudahan kita dalam mendapatkan informasi. Lalu bidang-bidang yang mengalami terobosan dengan munculnya teknologi baru ini, contohnya seperti robot kecerdasan buatan. Yakni contohnya seperti artificial intelligence yang tugasnya itu sama seperti hakim. Dia bisa memutuskan mana yang benar dalam sengketa tersebut. Ini yang bahaya. Ini yang memberikan dampak yang sangat mengancam sekali untuk profesi hukum. Baik itu profesi hakim, advokat, konsultan, dan lain sebagainya. Lalu menurut kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014, dia mengatakan bahwa arti dari revolusi industri 4.0 ini merupakan sebagai sebuah transformasi atau gabungan komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Lalu menurut Schlechtendach pada tahun 2015, yang juga mendefinisikan revolusi industri itu memfokuskan atau menekankan pada unsur kecepatan dalam ketersediaan dari sebuah informasi. Schlechtendach mengatakan bahwa era 4.0 ini ya era ditandai dengan kemudahan kita dalam mendapatkan informasi. Seperti yang saya katakan tadi. Dengan apa? Melalui apa? Melalui teknologi, internet, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tidak butuh effort lebih atau butuh waktu yang lama untuk mendapatkan informasi. Karena semua bisa diakses di internet. Tergantung kita, mau atau tidaknya. Dan sebuah lingkungan industri itu, di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung, serta mampu mendapatkan berbagai informasi dengan mudah antara satu sama lain. Gitu. Baik, yang kedua, slide ketiga, yaitu apa itu profesi. Nah, sebelum kita membahas dari profesi hukum itu ya, kita harus tahu dulu apa itu profesi juga. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berasal dari bahasa Latin professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Jadi di sini mengacu pada asal katanya tersebut, maka pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat
dari pendidikan tinggi. Jadi profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu atau keahlian khusus yang kita dapatkan di pendidikan tinggi. Contohnya kuliah dan lain sebagainya. Itu yang membedakan profesi dengan pekerjaan lainnya. Pekerjaan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa sekolah apapun, tetapi profesi tidak. Profesi dapat dijalankan dengan keahlian tertentu yang didapatkan melalui pendidikan tinggi. Itu membedakannya menurut saya. Dan umumnya profesi itu mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Kita tahu nih, dunia kerja itu keras. Kita baru masuk nih ke kantor, baru masuk pegawai baru. Ada pegawai yang tidak senang sama kita, ya dia menjaga-jagakan kita. Dan lebih parahnya lagi, dia mengadu ke bosnya dan menghina kita atau memfitnah kita dengan segala macam fitnahan yang sangat buruk sekali. Dan kita dan bos itu menanggapi, ya kita dikeluarkan dari perusahaan itu. Maka dari itu mental itu harus terbentuk di dalam diri kita. Karena dunia ini keras. Keras. Dalam mendapatkan pekerjaan juga kita susah sekali. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Dalam kita sudah dapat pekerjaan juga susah, apalagi kita tidak dapat pekerjaan. Maka dari itu butuh mental yang sangat kuat agar kita tidak down. Dan juga didukung dengan kepribadian dan sikap yang baik. Saya pernah melihat kutipan di mana kepribadianmu menentukan kualitas dari dirimu sendiri. Itu saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena jika kepribadian kita baik, maka orang juga akan menilai kita itu baik, dan orang menilai kita itu yaitu kualitas kita itu ya baik. Misalnya kita itu bekerja di kantor hukum sebagai pengacara. Ada klien kita nih yang lagi bersengketa. Dia ingin menyelesaikan sengketanya di tempat kita. Kenapa? Karena alasannya adalah kita itu mempunyai kepribadian yang baik. Dan tentunya keberbedaan itu menunjukkan bahwa kualitas kita itu sangatlah unggul dan sangatlah baik. Maka dari itu, kepribadian seseorang itu ya ditentukan, ya kepribadian itu yang menentukan kualitas kita itu sendiri. Jadi, jika kita dalam melakukan satu pekerjaan, ya kepribadian kita itu harus kita bentuk sebagus mungkin. Tidak salahnya kok kita mempunyai kepribadian yang baik, dan juga banyak positifnya. Yang kedua, sikap yang baik, attitude yang baik. Benar. Misalnya kita sebagai pengacara lah, ada orang yang lebih tua lagi, ada orang yang lebih tua menjadi klien kita. Ya kita harus sopan. Meskipun itu klien kita, ya kita harus sopan. Kepada orang yang sama-sama sepantaran kita juga kita harus sopan. Begitu. Lalu jika kita lihat secara umum, pengertian profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang memiliki profesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional. Keprofesional orang itu ya tadi, jika dia mampu memberikan hasil yang baik, hasil yang terbaik, itu bisa dikatakan dia sebagai profesional. Dan contoh-contoh dari profesi itu ya sangat berbagai macam. Misalnya di bidang hukum ada pengacara, konsultan hukum, jaksa, hakim, notaris, dan lain sebagainya. Di bidang kesehatan ada dokter, bidan, dan lain sebagainya. Di bidang abdi negara, pengaman negara, ada tentara, polisi, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi atau misalnya di bidang apa ya? Di bidang pembiayaan, ada misalnya akuntansi, dan lain sebagainya. Jadi profesi itu sangat mencakup luas sekali. Menurut Deddy Supriyadi,
Dia mengartikan bahwa arti dari profesi itu adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus. Jadi profesi itu mempunyai keahlian khusus serta tanggung jawab. Tanggung jawab juga sangat penting. Kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, tidak boleh asal-asalan, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Itu menurut pemaparan dari Dedi Supriyadi. Lalu slide selanjutnya, ini ancaman profesi hukum di era 4.0. Ini beberapa ancaman adanya perubahan pada profesi hukum, yakni di antara lain adalah yang pertama, penggunaan teknologi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi seperti digital dokumen, data processing, chatbots, flexible working, dan predictive analytics dapat mendorong adanya disrupsi di bidang hukum. Karena alat-alat teknologi canggih tersebut dibuat agar dapat menampung segala peraturan hukum dan jurisprudensi. Bahkan teknologi tersebut mampu memberikan berbagai opini hukum atas beragam masalah hukum yang ditanyakan. Ini nih yang sangat berbahaya. Canggih gak tuh? Teknologi dapat menghasilkan, dapat menampung segala peraturan hukum dan jurisprudensi, serta bisa membuat opini hukum. Teknologi sudah sama seperti manusia. Dia bisa membuat opini hukum. Dan ini yang menjadi ancaman bagi profesi hukum di era 4.0 ini. Sangat-sangat memberikan ancaman sekali. Yang kedua yaitu munculnya mesin kecerdasan buatan. Hampir sama dengan tadi penggunaan teknologi, tapi ini lebih diperinci lagi. Munculnya mesin kecerdasan buatan juga menjadi ancaman bagi profesi hukum yang menjalankan hukum secara mekanis. Ekspansi kecerdasan buatan juga diperkirakan merubah manajemen dan hukum acara di pengadilan. Mungkin kelak tanpa perlu kehadiran fisik para pihak, karena cukup melalui sarana telekonferensi, maka sidang akan dapat dijalankan. Melalui online nih, sidang dapat dijalankan. Mantap gak tuh? Lalu, advokat dari OTV Law Corporation, yaitu Seng Xiulin, mengatakan bahwa ia memperkirakan dengan perkembangan teknologi big data yang mampu menganalisis kompleksitas informasi, maka artificial intelligence juga kelak mampu menggantikan peran hakim dalam memutus perkara. Ini nih yang saya sebutkan tadi. Teknologi artificial intelligence. Dia dapat mengganti peran hakim dalam memutus perkara. Apalagi pekerjaan hakim jauh lebih monoton ketimbang prestasi jasa layanan hukum yang lainnya. Sehingga Li mengatakan bahwa segera kita akan menghadapi mesin yang bisa memutuskan mana yang benar dalam sengketa hukum. Kalimat yang disampaikan ini bukan suatu ungkapan yang berlebihan, karena di Uni Eropa pilihan. Karena di Uni Eropa sebuah sengketa kontraktual atau perdata apapun diputus oleh robot dengan online dispute resolution, yaitu ODR. Mekanisme ODR disediakan oleh Komisi Eropa untuk memungkinkan konsumen dan pedagang di Uni Eropa atau Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembelian barang dan jasa secara online tanpa pergi ke pengadilan. Ini nih yang bahaya juga. Robot ODR ini bisa menggantikan peran hakim juga. Dan ini telah diberlakukan di Uni Eropa. Dia bisa menyelesaikan sengketa kontraktual atau perdata apapun diputus oleh robot dengan online dispute resolution, robot ODR ini. Zaman itu semakin canggih. Di era 4.0 penuh dengan teknologi-teknologi yang sangat cerdas sekali yang dibuat oleh manusia. Dan ini sangat mengancam sekali bagi profesi hukum. Dan juga menurut artikel yang saya baca, mesin kecerdasan buatan juga dibuat untuk bisa memberikan penalaran hukum
di dalamnya. Ini juga sangat gawat. Nalar itu kan hanya manusia yang bisa. Tetapi robot harus dimasuki atau robot harus dibuat dengan penagaran hukum yang sangat baik. Jadi dalam melaksanakan penagaran tersebut, mesin kecerdasan buatan dapat menggunakan konversi silogisme dan proses penagaran deduktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan manipulasi komputer. Hal ini merupakan sistem kaidah dan prosedur yang memungkinkan mesin kecerdasan bisa menarik inferensi dari berbagai premis dalam logika. Evolusi mesin kecerdasan buatan, misalnya, telah dikembangkan Computational Models of Legal Reasoning (CMLRS). Program CMLRS ini mampu melakukan analisis teks hukum, melakukan penerapan hukum, memberikan argumentasi hukum, hingga mampu memberikan argumentasi hukum, hingga mampu dan juga mampu memprediksi dan memberi jawaban atas sengketa hukum. Jadi kehadiran CMLRS ini banyak sekali dan membuat ancaman bagi profesi hukum. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi ya, itu bukan tugas-tugasnya orang menjalankan profesi hukum. Seperti menyampaikan argumentasi hukum, melakukan penerapan hukum, memberikan jawaban atas sengketa hukum. Itu tugas-tugasnya profesi hukum. Luar biasa sekali. Baik, yang slide selanjutnya, perkembangan digitalisasi. Perkembangan digitalisasi mungkin juga akan menggilas jasa konsultan hukum, karena perusahaan tidak lagi membutuhkannya setelah peran itu digantikan mesin kecerdasan buatan. Dalam konteks negara Indonesia, regulasi saat ini hanya mengakui konsultan hukum pasar modal yang tergabung dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM. Dan regulasi ini juga mempunyai banyak pertanyaan terkait dengan persoalan mesin kecerdasan sebagai subjek hukum dan hanya mengakui apabila ia bekerja untuk konsultan HKPM. Kehadiran mesin kecerdasan juga merupakan ancaman bagi profesi konsultan hukum dari pasar modal. Itu. Yang ketujuh adalah yaitu korban-korban yang terkena dampak dari berkembang pesatnya teknologi di era 4.0. Yang pertama yaitu konsultan hukum, seperti yang saya jelaskan tadi. Konsultan hukum menjadi korban dengan berkembang pesatnya teknologi di era 4.0 ini, di mana munculnya mesin kecerdasan menjadi ancaman yang serius bagi konsultan hukum. Untuk profesi hukum, ada pengaturan yang ketat. Misalnya, untuk profesi hukum ini kan, dalam mencapai profesi hukum ada pengaturan yang ketat. Misalnya syarat khusus untuk menjadi advokat. Orang bisa mengatakan hari ini mesin kecerdasan bukanlah kompetitor bagi notaris, karena hukum mengatur absennya suatu perjanjian mencatatkan akta notaris misalnya pendirian personal terbatas. Dan konsultan itu kan identik dengan melakukan kontrak kepada klien. Nah, para pihak yang berkontrak dengan adanya mesin ini, para pihak yang berkontrak cukup dengan bantuan mesin kecerdasan buatan, dia dapat menyusun kontrak bisnis secara mandiri dan cepat dalam aplikasi internet di depan komputer. Cukup dengan proses input, data, syarat, dan ketentuan dari para pihak. Jadi kehadiran teknologi ini ya membuat tugas dari konsultan hukum ini ya diambil, direnggut. Yang kedua yaitu hakim. Selanjutnya, hakim akan menjadi korban juga dari berkembangnya teknologi di mana sidang akan bisa dilaksanakan dengan media telekonferensi atau online tanpa harus datang ke tempat sidang. Ini seperti yang saya katakan tadi, yang robot ODR. Mekanisme ODR itu kan dia bisa menyelesaikan suatu perkara melalui online tanpa pergi ke pengadilan.
Jadi di sini peran hakim juga akan menjadi terancam dengan hadirnya ODR ini, yaitu robot online dispute resolution ODR atau ODR. Ini yang akan menjadi ancaman bagi profesi hakim di era 4.0 ini, yakni terenggutnya tugasnya dalam menyelesaikan suatu sengketa. Karena orang mengira bahwa manusia itu kan terkadang suka salah ya. Karena pada dasarnya manusia itu juga tepatnya salah dan keliru kadangnya. Tapi orang mengira robot itu ya canggih itu ya dia tidak bisa melakukan kesalahan. Padahal menurut saya robot itu juga buatan manusia ya, bukan buatan Tuhan. Jadi hakim di sini akan terancam direnggut tugasnya oleh mesin kecerdasan, oleh teknologi yang sangat canggih ini. Bentar. Yang ketiga yaitu advokat. Advokat akan menjadi korban dari area revolusi industri 4.0 ini juga karena hadirnya teknologi yang sangat cerdas. Kenapa? Karena teknologi yang cerdas ini akan semakin mampu menghasilkan karya-karya layanan jasa hukum yang bersifat analitis, taktis, dan situasional dengan hasil yang lebih akurat, lebih cepat, lebih murah ketimbang menggunakan jasa profesi advokat. Belum lagi persaingan di kalangan para advokat tentu akan semakin ketat dan meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi ini. Ini advokat juga terancam. Yang terakhir yaitu notaris. Seperti yang kalian katakan tadi, notaris akan menjadi korban juga dari berkembang pesatnya teknologi. Karena teknologi cerdas biasanya akan menyelesaikan pekerjaan notaris seperti membuat akta tanah dengan cepat dan mudah sekali. Kehadiran robot ini ya akan menjadi ancaman bagi notaris ini. Robot akan mengakses seperti membuat akta tanah itu dengan cepat dan tentunya dengan biaya yang murah ketimbang menyewa notaris. Kemarin bapak saya itu ya kayak membuat apa ya? Buat surat ayah saya itu membuat yayasan, buat surat di notaris ini buat akta gitu. Ya kenanya 2 juta atau 3 juta. Saking mahalnya. Mungkin dengan kehadiran robot ini ya lebih murah ketimbang kita ke notaris. Lalu menurut saya di sini kesimpulannya era 4.0 ini merupakan era di mana teknologi itu berkembang pesat. Berbagai macam teknologi yang cerdas sekali bermunculan. Dan kita tahu bahwa semakin hari hidup itu semakin berkembang, dunia itu semakin berkembang. Dan kita tidak boleh menghindari itu. Jadi yang harus dilakukan oleh profesi hukum di era 4.0 ini yaitu melakukan kolaborasi antara manusia dengan robot. Misalnya robot pokoknya saling membantu. Misalnya robot menyelesaikan suatu perkara yang ini, manusia menyelesaikan suatu perkara ini. Jadi perkara tersebut akan cepat diselesaikan. Jadi tidak ada kesenjangan antara manusia dengan robot. Dan saya rasa manusia itu lebih baik ketimbang robot. Kenapa? Karena manusia itu buatan Tuhan dan robot itu buatan manusia. Dan sedangkan manusia ada tempatnya salah. Jadi saya rasa perlu adanya kolaborasi antara robot dengan manusia. Misalnya seperti robot ODR tadi kan, dia bisa menyelesaikan sengketa melalui online. Nah, hakim bisa kolaborasi dengan robot tersebut. Misalnya notaris dalam membuat akta tanah bisa saling membantu. Advokat dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Demikian pemaparan materi dari saya yaitu terkait tema bagaimana profesi hukum di era 4.0 ini. Semoga teman-teman sekalian bisa menyimak dengan baik. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.